Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas terkait perencanaan produksi dan operasional terkait perencanaan bisnis. Di sini ada beberapa istilah yang nanti dapat dibaca. Ada nilai tambah, MPO, produksi, produk, produsen, produktivitas, proses produksi, proses konversi, random calculation, sistem operasi, teknologi, dan umpan balik yang merupakan istilah-istilah dari materi perencanaan produksi dan operasional. Apa itu manajemen produksi dan operasional? Manajemen produksi dan operasional merupakan sekumpulan aktivitas yang dapat memberikan nilai dalam pembuatan barang dan jasa melalui transformasi input menjadi output. Untuk aspek manajemen produksi sendiri, menurut Bridge, adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengkoordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif dari segi biaya dan waktu serta jumlah yang ditentukan. Biasanya istilah manajemen produksi itu dikenal untuk proses pembuatan produk berupa barang, sedangkan untuk proses jasa itu biasanya dikenal dengan operasional. Tanggung jawab manajer produksi dan operasional di sini yang pertama menghasilkan barang dan jasa, mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi operasi dan sistem transformasi, mengkaji pengambilan keputusan dari suatu fungsi operasi. Kemudian untuk tujuan manajemen produksi dan operasional sendiri, yang pertama memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, usaha pengelolaan secara optimal penggunaan faktor produksi, tenaga, baik itu tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses transformasi menjadi berbagai produk barang maupun jasa. Di sini ada beberapa hal pokok dalam manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Merupakan perencanaan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan. Dalam menyusun perencanaan produksi ini yang perlu diperhatikan adalah jenis barang yang diproduksi, kualitas barang, jumlah barang, dan bahan bakunya. Kemudian untuk pengendalian produksi, apabila rencana produksi telah dilaksanakan, hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan efektif dan efisien. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama menyusun perencanaan jadwal kerja. Ini biasanya terjadi jika jadwal kerjanya dilaksanakan secara shift. Kemudian pengaturan jadwal kerja, pengaturan detail rencana sistem kerja, serta menentukan target pasar. Pengawasan harus dilakukan saat proses produksi berlangsung. Tujuannya agar hasil produksi yang dihasilkan pengawasan produksi sesuai dengan yang diharapkan. Tepat waktu, tidak kekurangan ataupun kelebihan budget, produk sesuai dengan standar kualitas hingga siap untuk dipasarkan. Adapun hasil yang sebaiknya dilakukan adalah menetapkan standar dan kualitas barang, melaksanakan produksi tepat waktu, serta quality control atau pengecekan produk. Ruang lingkup produksi sendiri, yang pertama perencanaan sistem produksi. Di sini ada perencanaan produksi, perencanaan lokasi produksi, kemudian ada letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Untuk sistem pengendalian produksi di sini mulai dari pengendalian proses produksi, bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, dan pengendalian kualitas pemeliharaan. Sedangkan sistem informasi produksi di sini terdapat struktur organisasi produksi atas dasar pesanan dan produksi untuk persediaan. Kemudian faktor-faktor produksi di sini yang pertama terkait alam, modal, tenaga kerja, teknologi. Untuk skema dasar produksi sendiri, input, proses, dan output. Ini dapat dilihat fungsi operasi dalam organisasi terkait masalah inputnya berupa lahan, tenaga, modal manajemen, kemudian proses konversi, dan output berupa barang dan jasa. Di sini ada butuh penyelesaian, monitor output, kemudian ada random fluctuation, kemudian ada umpan balik yang mana membandingkan fakta serta keinginan.
Di sini terdapat perbedaan barang dengan jasa. Ciri-cirinya barang antara lain adalah produk berwujud, produk bisa dijual kembali, bisa disimpan, terpisah dengan konsumsi, aspek mutu mudah diukur, penjualan terpisah dengan produksi, produk bisa diangkut, fasilitas penting untuk biaya, mudah melakukan otomatisasi, penerimaan dihasilkan dari produk. Sedangkan untuk ciri-ciri jasa, produk tidak berwujud, jasa sulit dijual kembali, banyak jasa tidak bisa disimpan, produksi dan konsumsi bisa secara simultan, banyak aspek mutu sulit diukur, kemudian penjualan menjadi bagian dari jasa, interaksi pelanggan tinggi, penyedia bukan produk bisa diangkut, fasilitas penting untuk kontak pelanggan, sulit untuk melakukan otomatisasi, dan yang terakhir penerimaan dihasilkan dari kumpulan jasa. Macam-macam wujud proses produksi. Yang pertama di sini ada proses kimia, merupakan proses produksi yang menggunakan sifat kimia. Ada juga proses perubahan bentuk, proses produksi dengan berubah bentuk, proses assembling, proses produksi yang menggabungkan komponen-komponen menjadi produk akhir. Kemudian ada proses transportasi, contohnya proses produksi menciptakan perpindahan barang, kemudian proses penciptaan jasa-jasa administrasi, merupakan proses produksi berupa penyiapan data informasi yang diperlukan. Jenis-jenis proses produksi di sini yang pertama proses produksi terus-menerus, merupakan proses produksi yang terdapat pola atau urutan yang pasti sejak dari bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian proses produksi terputus-putus adalah proses produksi yang tidak terdapat urutan atau pola yang pasti sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Kemudian ada pengembangan manajemen produksi. Yang pertama penelitian terhadap produk yang telah ada untuk dikembangkan lebih lanjut agar mempunyai kegunaan yang lebih tinggi dan lebih disukai konsumen. Kemudian penelitian tentang produk apa dan bagaimana yang disukai konsumen. Di sini dapat dilihat fungsi produksi. Yang pertama mulai dari input, ada faktor produksi, kemudian transformasi ini terjadinya proses, kemudian ada output, yaitu berupa produk, barang, atau jasa. Kemudian ada informasi dan sistem kontrol serta pembuatan keputusan. 10 keputusan penting dalam MPO atau manajemen produksi operasional. Yang pertama desain barang dan jasa. Ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Kemudian adanya manajemen kualitas, yaitu kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat digabungkan. Ketiga, desain proses dan kapasitas, menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Kemudian strategi lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Kemudian ada strategi layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Selanjutnya ada sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Kemudian ada manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Adanya penjadwalan, keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Dan ada juga pemeliharaan, keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Di sini ada contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Untuk produk barang misalkan ada manufaktur, pertanian, dan sebagainya. Kemudian ada produk jasa, ini jasa profesional, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Tantangan dinamis dalam manajemen operasional di sini mulai dari dahulu fokus lokal atau nasional, penyebabnya biaya rendah, komunikasi global, transportasi lancar. Sekarang fokusnya lebih global. Kemudian dahulu jumlah pengiriman besar,
Penyebabnya siklus produk singkat, perlunya modal untuk mengeluarkan persediaan, sekarang pengiriman just in time. Kemudian dahulu pembelian dengan tawaran terendah, penyebabnya penekanan mutu untuk pemasok yang terlibat peningkatan produksi. Sekarang kemitraan rantai pasokan, perencanaan sumber daya perusahaan e-commerce. Pada zaman dulu pengembangan produk lambat, kemudian penyebab siklus hidup produk lebih pendek, penggunaan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional, pengembangan produk cepat, aliansi desain kerjasama. Dahulu produk yang standarisasi, penyebabnya pasar global yang berlimpah, proses produksi semakin fleksibel. Sekarang customization, spesial dengan penekanan pada kualitas. Kemudian ada spesialisasi pekerjaan, penyebabnya kondisi sosial budaya, saat ini pemberdayaan sumber daya. Di sini produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output berupa barang dan jasa yang dihasilkan dengan input sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Bila input yang digunakan untuk menghitung produktivitas, salah satu sumber daya saja disebut single factor productivity. Sedangkan semua sumber daya yang digunakan disebut multiple factor productivity. Untuk variabel produktivitas, di sini ada tenaga kerja, kemudian ada modal, kemudian ada juga manajemen. Ini dapat dilihat ada contoh perhitungan terkait produktivitas berkaitan dengan output yang dihasilkan 600 unit per minggu, kemudian jumlah pekerja 3 orang, masing-masing bekerja selama 8 jam, kerja per hari dan 5 hari per minggu. Maka produktivitas tenaga kerjanya adalah 600 dibagi 3 orang pekerja dikalikan 8 jam dikalikan 5 hari per minggu. Ya, ini dapat 5 unit per jam. Kemudian jika upah pekerja sebesar 5.000 per jam, material yang diperlukan seharga 500.000, biaya overhead sebesar 900.000, output tersebut dapat dijual dengan harga 10.000 per unit. Ini dapat dilihat penghitungannya untuk multifaktor produksi. 600 dikalikan 10.000 dibagi dalam kurung 3 kali 8 kali 5 dikalikan 5.000 rupiah ditambah 500.000 ditambah 900.000. Maka multifaktor produktivitas adalah 3. Kemudian di sini berkaitan dengan output yang dihasilkan meningkat sebesar 50% dengan kenaikan semua biaya dan harga masing-masing sebesar 25%. Di sini produktivitas tenaga kerja 600 dikalikan 1,5 dibagi 3 kali 8 kali 5, yaitu 7,5 unit per jam. Berarti di sini ada peningkatan. Kemudian produktivitas tenaga kerja sebesar 50% dari sebelumnya. Ini dapat dilihat dari penghitungan multifaktor produksi yang menghasilkan 4,5. Kemudian aspek teknis dan produksi. Yang pertama, desain produk dan jasa dibuat dengan menyesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, serta selera konsumen. Desain produk yang dibuat hendaknya menarik bagi konsumen dan efektif biaya. Fleksibilitas dan inovasi secara terus-menerus perlu dilakukan oleh fungsi operasi agar dapat memberikan desain produk yang menarik dengan harga yang kompetitif karena biaya yang rendah. Di sini untuk desain produk dan jasa meliputi seleksi barang dan jasa. Di sini merupakan pemilihan barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pelanggan. Perusahaan perlu melakukan seleksi produknya agar berbeda dengan pesaing. Kemudian ada siklus kehidupan produk atau produk life cycle. Desain produk berhubungan dengan siklus kehidupan produk. Produk itu dilahirkan, mereka hidup dan bisa mati. Kemudian ada manajemen kualitas, dimulai dari kualitas input, proses, serta outputnya. Berbagai dimensi kualitas suatu produk maupun jasa yang diinginkan oleh konsumen perlu diketahui oleh perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dimensi kualitas produk sendiri terdiri dari yang pertama ada performance, yaitu karakteristik dasar suatu produk, yaitu fungsi utama suatu produk itu diciptakan. Misalnya pakaian yang bisa melindungi tubuh dari panas dingin. Kemudian feature, kelengkapan atau tambahan item pada keutamaan dasar suatu produk, misalkan adanya
pada interior suatu mobil, kemudian ada reliability, keandalan suatu produk sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan dalam beberapa kali pembelian produk yang sama kualitasnya sama bagusnya. Performance, kesesuaian dengan standar, misalnya kamar sebuah hotel berbintang sesuai dengan standarnya. Durability, keawetan suatu produk berkaitan dengan jangka waktu pemakaian. Serviceability, kemampuan suatu produk untuk diperbaiki, misalnya jika ada suku cadang kendaraan bermotor yang rusak. Estetik, bagaimana bau, rasa, suara maupun penampilan suatu produk, misalnya rasa gurih pada produk donat ataupun harumnya dari sebuah parfum. Kemudian reliability, kemampuan untuk memberikan jasa dengan segera dan memuaskan. Kemudian ada responsive, kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap. Assurance, kemampuan kesopanan dan sifat dapat dipercaya dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, resiko dan keraguan. Ada juga empati, kemudian dan melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Enable, fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi. Berdasarkan pemahaman mengenai dimensi produk dan jasa, maka perusahaan bisa menciptakan kualitas sesuai tujuan dari produk yang dipasarkan. Kemudian yang ketiga ada perencanaan proses dan kapasitas. Studi kelayakan perlu mempertimbangkan perencanaan kapasitas yang mencakup seberapa banyak produksi harus dilakukan oleh perusahaan, berapa kemampuan perusahaan memproduksi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan untuk kapasitas merupakan output maksimum sistem operasi dalam periode tertentu. Kapasitas dapat pula diartikan sebagai tingkat maksimum output dari proses transformasi pada periode tertentu. Kemudian ada penentuan lokasi, fasilitas, dan pengangkutan bahan dan produk. Pemilihan lokasi sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga maupun kemampuan bersaing. Di sini bagi industri untuk meminimumkan biaya, kemudian bagi retail dan profesional service untuk maksimisasi revenue, dan bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Kemudian ada layout fasilitas. Rencana bisnis perlu mempertimbangkan layout usaha. Layout merupakan penataan fasilitas operasi secara ekonomis. Fasilitas operasi yang meliputi mesin, peralatan, meja, rak interior, dan sebagainya. Tujuan dari layout sendiri adalah untuk menciptakan operasi tenaga kerja maupun peralatan secara efektif. Sedangkan fungsinya untuk menciptakan daya tarik bagi pelanggan. Kemudian ada manajemen rantai pasokan. Studi kelayakan aspek teknis perlu menilai kelayakan berdasarkan aktivitas aliran bahan dan jasa. Transformasi menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi sampai penyerahan produk kepada pelanggan melalui saluran distribusi termasuk aliran informasi. Studi kelayakan perlu mempertimbangkan kelayakan dalam hal transportasi vendor, transfer kredit atas pemasok, distributor dan bank, hutang piutang, pergudangan dan persediaan, penerimaan order, sharing pelanggan, peramalan dan informasi produk. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang cukup merupakan hal yang perlu diputuskan oleh perusahaan. Persediaan yang terlalu banyak akan menyebabkan pemborosan biaya dan sebaliknya jika persediaan kurang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian adanya penjadwalan, operasi perlu melakukan penjadwalan scheduling, yaitu penyusunan jadwal kapan produksi dimulai dan diakhiri. Selain itu, operasi juga merupakan penyusunan perencanaan produk, yaitu perencanaan tentang apa, berapa, dan bagaimana produk bisa diproduksi perusahaan, dan menyusun perencanaan produksi, yaitu perencanaan tentang produk apa, berapa yang segera diproduksikan perusahaan di masa yang akan datang. Demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.